yang punya semangat juang yang tinggi untuk mengkritisi kebijakan, melakukan penelitian, kajian terhadap peraturan perundangan yang menurut JPI itu menyimpang. Ya. Untuk struktur JPI untuk saat ini memang itu sudah kita sudah kita lakukan dengan baik strukturnya. Tapi memang untuk saat ini kita baru membentuk semacam struktural inti lah dari ketua, sekretaris, dewan pembina dan pengawas segala macam. Nah itu sudah kita tentukan siapa yang masuk. Adapun daripada mereka memang sebagian besar yang ada di JPI ya berlatar belakang dari teman-teman pemuda juga, ya milenial lah. Walaupun memang kita tidak bisa pungkiri juga untuk semacam pembina ataupun dewan pengawas kita coba untuk mengambil orang-orang yang notabene memang di jalur akademisi seperti itu. Untuk sekretariatnya sendiri apakah sudah disiapkan? Untuk sekretariat kita ada, cuman memang kemungkinan nantinya akan ada perubahan gitu seiring berjalannya waktu. Untuk sementara ada memang, tapi ya seiringnya berjalan waktu nanti kita coba untuk bisa kemungkinan pindah sekretariat gitu untuk yang kiranya lebih nyaman buat teman-teman juga nantinya mengadakan rapat atau mengadakan kegiatan-kegiatan JPI depannya. Oke, jadi sementara sudah disiapkan, tapi nanti fleksibel aja ya, mengikuti situasi kondisi. Kalau ada yang lebih nyaman, bukan tidak mungkin nanti akan pindah ke tempat tersebut ya. Betul. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih ke sahabat-sahabat Melek Politik di channel JMP ini terkait dengan apa sih visi misinya dari JPI ini dan bagaimana para pemuda itu bisa ikut berkontribusi gitu. Apakah nantinya akan dibuatkan semacam kartu anggota JPI atau semacam keanggotaan tidak tertulis atau tidak terikat gitu. Jadi hanya para followers atau misalkan kayak yang di YouTube ini para subscriber yang memang concern atau suka dengan kajian-kajian dari JPI, konten-konten dari JPI dan lain-lain gitu. Ya. Pada intinya kalau untuk pun bergabung dengan JPI nantinya kita pasti ada pembukaan semacam open recruitment. Bidang apa yang perlu kita butuhkan dan membutuhkan teman-teman itu pun kita perlu ada mekanisme untuk proses penyaringan lah. Siapa-siapa yang bisa masuk ke dalam JPI, ada persyaratan tersendiri ke depannya seperti itu. Adapun nanti teman-teman di luar daripada misalkan di luar dari Pulau Jawa katakanlah seperti itu yang memang notabene sulit untuk bergabung dengan JPI gitu kan. Kita juga akan nanti membentuk semacam YouTube ataupun Instagram, memanfaatkan media-media konten untuk berbagi dan sharing dengan teman-teman di luar daripada itu seperti itu. Oke, jadi ini sangat terbuka sekali ya buat teman-teman selain di Tangerang Selatan, ada yang di Jawa maupun di luar Pulau Jawa tetap bisa mengikuti segala aktivitas dari JPI setelah besok di rilis ya, di launching. Nanti akan ada semacam upacara pembukaan gitu ya. Nanti ada deklarasi, ada pembukaannya seperti itu. Nah, untuk saat ini JPI kan istilahnya terbentuk itu kan dalam sebuah pemikiran. Salah satunya mungkin tokoh yang memikirkan adalah Atari sendiri ya, sebagai seorang founder dan teman-teman yang lain. Nah, menurut Atari kenapa sih Indonesia tuh perlu JPI itu didirikan? Kenapa enggak Atari itu bergabung ke dalam partai politik atau misalkan terjun ke politik praktis menjadi anggota dewan, menjadi wali kota dan lain sebagainya? Tapi kenapa Atari dengan pemikirannya ini justru berada di luar pemerintahan dan melakukan
kajian-kajian mengkritisi dan tentunya secara konstitusional ya, bukan dengan cara-cara anarkis, demonstrasi dan lain sebagainya, tapi lebih-lebih menggunakan cara yang persuasif dan akademis gitu, ilmiah gitu. Kenapa? Jadi pemikiran seperti apa yang mendasari Atari membuat JP? Simple sih. Dari dulu ada satu kalimat yang selalu saya coba jadikan pegangan gitu. Lebih baik menjadi pelopor daripada jadi pengekor. Oke, lebih baik jadi pelopor daripada jadi pengekor. Ya, jadi saya lebih baik merintis sesuatu dari kecil dan kita menjadi pelopor dibandingkan sesuatu yang sudah besar dan hanya kita menjadi pengekor, seperti itu. Iya, jadi sangat inovatif ya, kreatif. Atari tidak mau menjadi ya memang ini fenomena global ya, di mana anak-anak muda sekarang itu memang kok saya melihat kurang sisi kreatifnya. Mereka lebih suka menjadi followers daripada mereka menciptakan sesuatu hal yang mungkin bisa saja bermanfaat untuk masyarakat gitu ya, bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara gitu. Dan Atari memulai Oke, jadi terkait itu ya tadi. Suara saya masih terdengar? Oh, masih terdengar. Baik. Jadi kata yang sangat menginspirasi itu lebih baik jadi pelopor daripada jadi pengekor gitu. Nah, selain itu terkait dengan Atari ini kan memang backgroundnya adalah sarjana hukum, kemudian sekarang masih studi di Rusia, itu juga mengambil hukum gitu ya. Nah, mungkin untuk pandangan Atari yang concern terhadap ilmu hukum dan mungkin juga mengikuti perkembangan situasi hukum nasional saat ini. Menurut Atari sendiri bagaimana nih situasi kondisi hukum nasional Indonesia ini? Apakah semakin baik atau justru semakin buruk gitu? Melihat fenomena yang sekarang bermunculan ya, yang berkenaan dengan segala bentuk kebijakan yang kita tahu lah, kemarin ramai berbagai macam hal, demonstrasi oleh mahasiswa, bentuk teriakan perlawanan dan segala macam, yaitu mungkin salah satu kelemahan bagaimana para penguasa dalam membentuk suatu peraturan yang baik, yang harusnya bisa menyesuaikan dengan kondisi dengan masyarakat gitu kan. Namun justru dinilai banyak bertentangan dengan segala hal yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Itulah salah satu bentuk yang bisa dikatakan mungkin ya, hukum itu kan ada untuk masyarakat. Hukum itu ada ya sebenarnya untuk suatu keadilan, untuk suatu kemanfaatan, kan seperti itu. Namun fakta di lapangan kan tidak demikian, karena aturan-aturan itu, substansi daripada hukum itu sendiri yang pada akhirnya bertentangan dengan segala kehidupan yang ada di masyarakat. Jadi kalau melihat beberapa waktu belakangan, saya melihat memang daripada mekanisme pembentukan hukum pun bisa dikatakan kita buruk, kurang baik. Bahkan kita melihat dari sisi substansi saat ini, peraturan-peraturan yang ada kita bisa dikatakan juga overregulated gitu kan. Terlalu banyak aturan yang pada akhirnya hadir, tapi hadirnya itu bukan untuk kepentingan masyarakat, tapi justru untuk kepentingan yang entahlah kepentingan siapa, kita juga nggak tahu. Inilah yang pada akhirnya kan, jadi hukum itu sebenarnya untuk siapa, seperti itu. Oke. Jadi ternyata Atari juga merasakan hal yang sama ya dengan yang dirasakan oleh masyarakat kebanyakan ya. Menurut Atari sebagai seorang sarjana hukum, kita kan negara hukum, sehingga apa yang kita lakukan dalam keseharian kita juga harus menaati peraturan-peraturan tersebut ya. Meskipun kita tidak sependapat, kita tidak setuju dengan sebuah kebijakan, tapi kita tetap harus mengambil langkah-langkah yang konstitusional, tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.
Nah, menurut Situasional. ya, menurut Atari sendiri ke depan ini kan masih akan banyak produk-produk hukum yang terus diproduksi oleh pemerintah. Tapi bagaimana cara seorang pemuda atau mahasiswa itu untuk mengawal atau mengkritisi kebijakan tersebut supaya tidak terjadi seperti yang kemarin-kemarin. Nah, banyak mahasiswa yang ditangkap, banyak yang itu karena menurut saya cara-cara yang dilakukan itu adalah cara-cara klasik, cara-cara lama. Dan misalkan kalau ada sebuah demo ya, saya bukan anti demo ya, cuma ini kita belajar bagaimana mengawal kebijakan pemerintah itu dengan lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita mendemo sebuah lembaga, baik itu Istana Negara, DPR, itu kan penjagaannya sangat ketat ya. Bahkan bisa ring 1 sampai ring 4 ya. Jadi sangat ketat sekali. Ada kendaraan-kendaraan taktis, kemudian ada kawat berduri, kemudian ada gas air mata, dan itu kan apa ya? Kalau kita melakukan cara-cara seperti itu ya nanti kita akan mengalami gesekan dengan baik itu dengan aparat penegak hukum maupun yang lainnya, bisa TNI, bisa Satpol PP dan lain sebagainya. Nah, ke depan saya rasa hal-hal tersebut tuh tidak boleh terjadi lagi. Kita harus melakukan sebuah inovasi supaya dalam kita mengawal sebuah kebijakan publik tuh dirasa lebih elegan gitu ya, lebih elegan, tidak menimbulkan korban jiwa yang banyak, tidak banyak yang melanggar hukum gitu ya. Nah, menurut Atari sendiri ada nggak inovasi-inovasi lain yang menurut Atari bisa mewadahi teman-teman yang misalkan nggak sependapat nih terhadap sebuah produk undang-undang atau perda atau yang lainnya, tapi kita bisa melakukannya dengan cara yang elegan gitu. Gimana menurut pendapat Atari? Ya, saya juga sebenarnya bukan berarti menentang demonstrasi ya, walaupun memang demonstrasi sendiri suatu hal yang klasik mungkin ya. Kalau dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang gitu, karena perjuangannya berbeda gitu. Makanya memang kalau sekarang sebenarnya satu sih yang saya tekankan, ketika kita mau mengkritisi suatu kebijakan berupa peraturan yang memang sudah diundangkan, alangkah lebih baiknya kita kaji terlebih dahulu secara matang, gitu kan? Kita kaji dulu lebih dulu secara matang, apakah memang peraturan